Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Iksan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolahan kata ya, yang sudah Bapak sampaikan di sambutan di perkenalan, introduce myself ya, yang ada di Google Sheet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tadi yang seperti Bapak sampaikan, kita akan belajar tentang aplikasi pengolahan kata. Nah, berhubung kita di masa pandemi ini kita nggak bisa praktek langsung di lab komputer yang ada di sekolah ya. Jadi Bapak mau memberitahu solusi bagaimana kita tetap bisa belajar dengan media online ya. Oke, sebelumnya Bapak langsung aja masuk ke aplikasi. Nah, ini adalah tampilan dari Google Chrome ya. Tentu anak-anakku semua sudah sering menggunakan aplikasi Google Chrome ya. Ini aplikasi browser ya. Nah, pastikan Ananda semua sudah bikin email ya. Bikin email. Kalau Ananda belum tahu cara bikin email, ya mungkin Bapak kasih tahu lah ya sedikit dulu. Nah, ini karena Bapak terlalu banyak ya, maka terlalu banyak emailnya yang sudah ini sudah diloginkan di sini. Bapak mau buat akun baru ya, ketik aja Gmail ya, Gmail sign up ya, buat kita bikin akun. Nah, kita bikin baru nih aplikasi. Kita bikin baru, gimana caranya? Langsung aja ketik nama lengkap, misalnya siapa ya, Muhammad Adrian misalnya. Nah, first name itu nama depan, kemudian last name maka Adrian misalnya. Nah, setelah nama first name and last name ya, sekarang kita membuat alamat Gmail-nya. Nah, ini yang akan menentukan nanti misalnya alamat kita mau kirim email ke Ananda itu seperti apa ya, atau temannya mau kirim email. Nah, itu alamatnya di sini, di username ya. Misalnya Adrian Bontang. Nah, ini bisa digunakan nih. Nanti kita cek dulu ya. Passwordnya ini password misalnya apa ya, Bontang 123. Bontang 123. Nah, misalnya aja ini contoh aja ya. Nah, ini menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kapital, kemudian teks dan angka. Nah, ini misalnya ya. Oke, kalau sudah passwordnya udah dimasukkan, username sudah dimasukkan, bisa ditekan next ya. Nah, ini that's your username is taken, artinya udah ada yang menggunakan ya. Kemudian try another itu berarti kita harus mengganti ya. Misalnya Adrian SD habis gitu. Nah, ini aja. Seolah bisa. Ya kan bisa. Nah, ini kalau misalnya mau disimpan. Nah, terus ini nomor handphonenya. Misalnya nomor handphone Bapak aja ya. Ya, kayak gitulah pokoknya ya. Nomor handphone sembarang aja. Misalnya tanggal lahir, misalnya tanggal lahir kamu, kemudian bulannya di sini, kemudian tahunnya. Terus 99 berapa? 99. Kemudian ini untuk gender itu jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya punya laki-laki atau perempuan, female atau male ya.
Ya kalau Bapak misalnya mail gitu. Langsung aja next. Nah, ini verify your number, phone number. Ini Kak, kalau misalnya Anda mau memverifikasi ya nomornya ke alamat Gmail. Kalau Bapak not now, tidak sekarang dulu. Ya. Nah, sudah jadi nih, tinggal di agree, I agree, artinya setuju ya dengan peraturan yang ada di Google. Nah, Ananda, ini udah selesai buat nih. Sudah bisa selesai ya buat dengan nama Muhammad Adrian. Nah, oke langsung aja kita sudah punya email ya yang sudah tadi kita buat. Ya. Ananda di sini ada fitur Google Apps ya. Google Apps ini kita klik, ini kita pastikan ya kita login dengan email ya, email kita sendiri, bukan email orang tua ya. Dan ini namanya harus mewakili nama sesuai dengan absensi ya, absensi Ananda semuanya. Kemudian klik aja, ini kalau udah sesuai loginnya, ini bakal tampilannya besar kayak gini. Oke, langsung aja kita ke Google Apps ya, Google Apps. Nah, di sini banyak fitur ya, ada Search, Map, YouTube, Play, Gmail, Meet, Kontak dan lain sebagainya. Nah, kita bakalan masuk ke Google Drive ya. Google Drive ini untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Banyak banget keperluannya ya. Nah, tapi di sini juga bisa kita ya bisa melalui Google Drive atau kita langsung diklik ini Google Document. Nah, Google Document ini sama halnya dengan fungsinya dengan Microsoft Word ya. Nah, kalau misalnya Google Sheet ini Microsoft Excel, yang slide ini sama kayak Microsoft PowerPoint ya. Nah, karena kita di kelas 3 itu belajar tentang aplikasi pengolahan kata ya, atau kalau misalnya kita menggunakan komputer, laptop itu sistem operasinya namanya Windows ya. Nah, biasanya itu di Windows ya. Kita praktek kalau di sekolah itu Windows, gunakan Windows, kemudian nama aplikasinya itu versinya Microsoft Office 2010 ya. Oke, langsung aja kita ke ini Google dokumennya ya, Google Docs ya. Diklik aja. Nah, maka seperti ini tampilan pertamanya ya. Kita nggak perlu take a tour ya. Take a tour itu kayak tutorial. Kita exit aja. Klik nih yang tanda silang di atas kanan ya. Nah, setelah itu ini ada kita klik aja blank ya. Ini kalau misalnya ada yang mau bikin project proposal ya, report ya, ini udah tersedia juga template-nya. Karena kita ingin belajar baru ya, kita langsung klik aja yang blank. Kita bakalan kenalan dengan tools-tools yang ada di Google Dokumen. Nah, nandaku semua ya, ini ada title bar namanya. Kalau nanti Anda belajar di Microsoft Word ya, ini namanya title bar. Title bar itu untuk menampilkan nama dokumen ya. Ini bisa kita latihan, misalnya latihan kelas 3 ya. Kelas 3. Nah, ini namanya title bar ya. Jadi nanti dia bakalan ditampilin nih di sini nih. Kalau misalnya kita masuk ke Google Drive ya, kalau misalnya kita masuk ke Google Drive itu semuanya tersimpan nanti di Google Drive ya, Anandaku semua. Jadi kalau misalnya mau mencari filenya itu di Google Drive. Nah, ini sudah tersimpan filenya dia secara otomatis. Kalau misalnya kita di Google itu secara otomatis dia akan tersimpan ketika kita melakukan perubahan, melakukan update ya, itu dia akan langsung tersimpan di ini Google Drive ya. Oke, langsung aja ya.
Langsung aja kita belajar ya. Kalau misalnya kita belajar di lab komputer, ini untuk perkenalan aplikasinya ya. Yang pertama tadi title bar, ini yang harus kalian tahu. Kemudian di sini ada menu bar. Nah, ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada format, ada tools ya. Ini namanya menu tool ya, menu tools ya. Kemudian untuk yang di bawah sini ini namanya toolbar. Ya, ini yang kita gunakan nantinya ya. Untuk di file ini submenunya ya, ada share, ada new. Ini kalau misalnya kita mau membuat dokumen baru ya, di new ini. Kemudian ada open. Nah, open ini kita membuka file yang sudah kita buat ya. Kalau make a copy, ini kita kalau misalnya mau copy file kita yang sudah ada ini, kita mau jadikan dua ya, itu di tuh. Kemudian ini download ya. Ini kalau misalnya kita mau download ini nih Google Dokumen, kita misalnya udah ketik, bikin surat, bikin apa, kita mau dijadikan di download ya dengan format nih Microsoft Word ya bisa ya. Atau biasanya yang PDF atau Microsoft Word ya, biasanya yang kita butuhin ya. Ini Bapak nggak bakalan terlalu banyak menjelasin. Ini yang Bapak jelasin yang bakal dibutuhkan Ananda semua aja ya. Kemudian ini ada menu edit. Nah, ini ada undo, ada rendo. Kalau undo ini mengembalikan ke sebelumnya ya. Kalau sedangkan rendo ini misalnya kita nih salah nih, kita salah ngetik atau gimana gitu, itu bisa dengan undo ya, undo atau CTRL plus Z kalau misalnya kita di ini di apa di keyboard ya. Kalau misalnya di keyboard Anda bisa tekan CTRL plus Z itu untuk mengembalikan ya. Kalau misalnya nih misalnya ya, Bapak SDET habis misalnya, SDET habis bontang, ternyata kehapus bontangnya, misalnya ke delete nih. Nah, ke delete. Untuk mengembalikannya maka kita bisa tekan undo project. Nah, tadi akan kembali lagi ya. Kalau misalnya kita mau mengembalikan tadi ke ini bisa. Nah, ini kan projectnya ada di sini ya, di toolbar. Ini di toolbar ini. Nah, ini bisa mengembalikan ke tadi yang kita ke delete tadi. Nah, ya. Itu tadi. Kemudian di sini ada fitur cut ya. Kalau misalnya kita blok di sini, ini namanya di blok ya. Kalau misalnya ada garis biru, itu namanya kita ngeblok. Fungsinya di blok ini kita bisa memberikan warna nantinya ya pada teks. Ini warna pada teks. Kita bisa juga memotong. Ini nanti diedit, dipotong, bisa ditaruh di bawah. Coba kita taruh di bawah. Nah, di enter, baru di sini diedit, paste. Nah, itu ini namanya menu tools ya tadi ya. Kemudian di sini adalah toolbar. Nah, di toolbar sendiri itu banyak banget fitur-fitur ya yang harus nanti Anda pelajarin. Ini normal text, ini untuk menentukan jenis font ya. Fontnya ada ya. Jenis font size-nya. Ini mau dijadikan title kah atau subtitle, heading ya, heading 1, heading 2, heading 3 gitu. Nah, kalau untuk jenis fontnya ini tadi komik gitu ya. Ini nanti tulisannya kayak komik gitu. Nah, suatu hari ini pakai huruf besar. Coba kita huruf kecil ya. Suatu hari, bentar. Suatu hari ada siswa SD IT habis bontang. Nah, tuh.
Ini size-nya kayak gini. Tapi kita kasih warna nanti. Jadi blok semua. Baru kita ganti lagi dengan font yang lain juga bisa. Jadi tebal gitu. Ini bisa kita lihat di sini ya. Times Roman dan lain sebagainya ya. Jadi yang pelajaran untuk hari ini itu hanya perkenalan ya tentang aplikasi pengolah kata ya, atau biasa disebut dengan ini cross support ya. Bisa kalau misalnya di fitur Google ini namanya Google Dokumen ya. Nah itu Anandaku semua ya. Jadi ini untuk sesi perkenalan cukup sampai hari ini aja. Nanti kita bakalan di pelajaran selanjutnya nanti Ananda bakalan belajar tentang mungkin bisa praktek juga langsung nanti ya. Ya untuk perkenalan fitur-fitur yang ada di sini ya, ini free view, nanti di sini bisa menampilkan print layout ya, kemudian full screen, insert ini untuk ini apa? Menambahkan misalnya image itu gambar yang ada di komputer, nanti bisa kita search di web gambarnya ya. Kemudian di sini ada drawing, ada car tuh kayak ini, kayak bar, kolom, line gitu ya. Banyak banget fiturnya di sini. Tapi yang Ananda ini sih yang dasar-dasar aja. Nah kalau ini format misalnya teksnya mau dikasih bold tuh kayak tebal gitu. Kemudian italic tuh kayak garis miring. Ini kita bisa kasih contoh di sini. Di Bontang nih, Pak Blok, terus dikasih bold nih, bold. Jadi tebal ya. Ini lebih tebal dibandingkan yang lainnya. Kalau misalnya suatu hari Bapak blok, kemudian cara ngebloknya itu ditekan sekali baru ditarik gini ya. Nah, ditekan sekali, tahan, geser ke kanan, baru dilepas ya. Jangan diklik lagi. Itu namanya blok. Baru kita klik fitur-fitur di toolbar itu yang ingin kita pilih gitu. Seperti ini italic misalnya. Kalau dikasih italic, ini underline ini untuk berikan garis bawah ya. Nih garis bawah. Terus bisa kasih warna juga yang beda ya, misalnya yang lucu atau yang cantik, yang menarik lah pokoknya ya. Saya kasih merah. Yang suka merah bisa dikasih merah. Itu jadi warna-warni ya. Nah terus ini kalau misalnya mau dikasih ke tengah ya, ini SD habis sebenarnya. Kita hapus dulu, taruh di atas. Nah ini bisa taruh di tengah, ini kan di pinggir ya, ini nih. Nah Lex bisa dikasih di tengah, nanti bisa kita menulis garis rata ya, supaya kiri kanannya rata misalnya ya, Pak menceritakan sesuatu gitu ya. Pelajaran tahun 2020-2021 dimulai dengan pembelajaran daring gitu. Siswa harus belajar secara online melalui media internet. Nah ini kan nggak lurus nih, kita blok aja supaya kiri kanannya lurus. Nanti dia beraturan sampai ke bawah tuh lurus gitu ya gitu. Oke anak-anakku semua yang Bapak sangat sayangi ya, seperti itulah tadi untuk pembukaan perkenalan solusi kita untuk pembelajaran daring kali ini, supaya Anda semua tetap bisa belajar bagaimana mempraktekkan ya aplikasi
pengolah kata ini ya. Kalau misalnya Ananda semua nggak punya laptop, misalnya laptopnya dipakai ayah, ibu gitu atau kakaknya, nah Ananda bisa membuka ini juga di melalui handphone ya, melalui HP-nya atau tab. Jadi tinggal Ananda masuk aja ke ini alamatnya nih, Google atau search aja di ini. Ini misalnya kita search di sini nih, Google dokumen. Nah, gitu aja. Google Docs. Nah, ini udah muncul Google Docs-nya. Nah, tuh. Ya kita kayak gitu aja. Kita sudah bisa belajar bagaimana cara ini pengolahan kata tadi ya. Ya intinya yang perlu Ananda ingat ya, yang di atas ini yang ada latihan tik kelas 3 itu namanya title bar ya. Title bar itu untuk menampilkan nama dari ini, dari nama file ya, nama file kita. Dia yang akan muncul di sini nih, di Google My Drive tadi, Google Doc. Nah, dia akan secara otomatis sudah terupdate ya. Ya gitu Anandaku sayang ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan aja ya. Bisa melalui WhatsApp ya. Itu aja untuk materi pada hari ini di pertemuan pertama. Ya, kalau misalnya ada yang kurang, ya Bapak mohon maaf. Ya, intinya di sini pelajaran kita tentang pengenalan dulu ya, pengenalan aplikasi. Ya, terus ya ini bisa Ananda klik-klik aja ya. Nah, enaknya di sini kita nggak ganggu ini file-filenya ayah, misalnya ibu gitu. Di sini kita bisa coba-coba sendiri, berkreasi di sini. Lebih aman ya, karena di sini. Nah, kenapa di sini juga banyak fitur gitu loh. Ini bisa kita share ini. Bisa kita share. Ini bisa diganti di sini. Nah, pilih copy linknya aja, baru kasihkan ke ibu atau bapak. Nah, nanti bapak bisa lihat juga, bisa ngeditin juga dari sini. Ya, jadi misalnya kalau kakaknya bikin proposal itu sama dosennya, ini bagus banget ya. Google Dokumen ini bisa barengan jadinya. Kita mau ngedit barengan sama ibu, sama bapak itu ya. Minta dikoreksi. Bapak ini aku ada PR tik gitu, nah coba bisa minta tolong dirapikan. Nah itu ibu bapaknya dari kantor bisa langsung editin bareng gitu, atau bikinin tugas, bantu bikinin tugas dari kantor itu bisa juga. Atau yang lagi kuliah juga bisa konsultasi proposalnya sama dosennya gitu. Ini bagusnya gimana, kata-katanya seperti apa, itu bisa bareng-bareng juga di sini. Makanya di Google Dokumen itu sebenarnya lebih canggih ya, karena bisa berbagi, bisa melakukan project bareng ya dengan orang yang kita berikan akses. Ya, mungkin itu aja Ananda tuh semuanya pertemuan di hari pertama kita ya untuk materi pembelajaran TIK. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ya, Ananda bisa buka-buka sendiri dulu Google Dokumennya ya. Biar Ananda juga tahu ya apa aja sih gitu fitur yang ada di Google Dokumen ya. Intinya ini hampir mirip sih dengan ini ya, tampilannya tuh hampir mirip dengan Microsoft Word ya. Nah, ini ada title bar, ada menu tool, ada tool menu ya. Ada tool menu, kemudian ada title bar, tools ya. Ini menu bar namanya. Menu bar ini kemudian tools ya. Tuh. Ya, ini tadi yang Ananda harus tahu tadi fungsi-fungsinya ini. Untuk ngeprint ya, kemudian di sini ada untuk
Nah ini bisa anu dia otomatis juga. Ya mungkin itu aja anandaku semuanya. Bapak kalau misalnya ada kekurangan mohon maaf untuk di pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kemudian anak-anakku semua nanti diharap udah bikin email ya, bikin email sendiri tadi dengan nama Ananda semua sesuai dengan absen ya, biar Bapak mudah juga gitu untuk nantinya ngecek gitu ya, karena nanti di absen kita ya absennya masih dibuatin ya karena Bapak belum dapatkan data kalian. Nanti Bapak minta data kalian dulu, nanti Bapak bikinkan absen, nanti Anda absennya langsung bisa di Google Sheet ya, yang Bapak udah kirimkan linknya melalui wali kelasnya. Nanti Anda bisa setiap materi, setiap pembelajaran di hari pembelajaran komputer nanti bisa langsung absen. Ya, untuk passwordnya nanti ada passwordnya tuh. Passwordnya itu menggunakan nomor induk kalian nanti ya, akan NIS ya. Ya mungkin itu aja pada pertemuan kali ini ya. Tadi Bapak udah perkenalan juga ya, ya di ini apa di Google Sheet ya. Oke baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan buka-buka, dipraktekkan yang sudah Bapak ajarkan di sini ya, bisa diulang-ulang juga. Ya enak ya, bisa diulang-ulang ya. Tapi nanti untuk absennya tetap ya harus absen sesuai tepat waktu, sesuai jam pelajarannya. Karena di situ nanti ketika Anda absen itu akan ada waktunya, ada tanggalnya juga. Jadi ketahuan misalnya kalau Anandanya bangunnya kesiangan gitu, nggak ngikutin materinya sesuai jadwal, itu kebakalan ketahuan ya. Oke itu aja Anandaku sayang semuanya. Bapak undur diri dulu. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, dadah. Dadah, tetap semangat ya. Tetap semangat anak-anakku sayang ya. Dadah.